Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pertemuan kita yang kedua, yaitu tentang ekonomi pertanian Indonesia dan persoalan-persoalannya. Eh, jadi ini beberapa ciri pertanian di Indonesia yang patut kita ketahui adalah pertama, Indonesia merupakan wilayah tropis. Jadi karena Indonesia ini berada terletak di dekat garis khatulistiwa dan ada yang terkena garis khatulistiwa, makanya daerah ini daerah tropis. Di daerah tropis ini banyak sekali tumbuhan atau tanaman-tanaman yang bisa tumbuh serta menjadi yang dapat diusahakan oleh petani ya. Jadi kayak padi, jagung, tembakau, tebu karet, dan kelapa sawit. Ini beda dengan daerah-daerah yang 4 musim. Jadi tanaman-tanamannya juga terbatas yang bisa tumbuh di sana. Kemudian di Indonesia juga banyak terdapat hutan-hutan yang curah hujannya tinggi. Jadi banyak sekali kekayaan hutan yang masih bisa dimanfaatkan di Indonesia ini. Lalu ada juga sebagian daerah yang curah hujannya rendah, itu seperti di daerah bagian timur, juga cocok untuk wilayah peternakan. Lalu ciri lainnya adalah Indonesia ini dipengaruhi oleh faktor alam. Jadi karena banyak pulau-pulau, jadi tiap pulau itu punya komoditi yang khas atau komoditi andalan. Jadi nggak semua komoditi itu bisa ditanam di wilayah kepulauan Indonesia. Mungkin bisa ditanam, tapi hasilnya tidak maksimal. Kemudian topografi yang bergunung-gunung juga menyebabkan terjadinya variasi suhu udara berbeda. Jadi kayak misalnya di Sumatera aja ada pagar alam, terus yang tinggi ya Curup kayak gitu. Nah, suhunya di sana berbeda, jadi tanaman pun yang ditanam juga akan berbeda. Lalu letaknya berada di antara dua lautan samudra dan dua benua. Jadi perairan di darat sering ditentukan oleh sungai, danau, dan rawa. Jenis usahanya biasanya memelihara ikan atau udang di kolam, waduk, sawah, dan tambak. Jadi kalau berusaha di kolam, waduk, sawah, dan tambak ini sangat tergantung pada persediaan air. Jadi tergantung lokasinya. Bisa atau enggak mengusahakan komoditi perikanan di wilayah-wilayah tertentu. Ini bagian kalian budidaya. Nah, ini bagian budidaya ya. Nah, bagian agribisnis itu meliputi semua ya. Jadi banyak sekali komoditi-komoditi Indonesia yang bernilai ekonomis yang bisa diusahakan di berbagai wilayah Indonesia. Kemudian ciri lainnya adalah pada daerah yang tidak dilewati garis khatulistiwa, ini ya Pulau Jawa, terdapat perbedaan musim yang sangat besar antara musim hujan dan musim kemarau. Sehingga tanaman di Pulau Jawa ditanami 60% itu padi di musim hujan. Kemudian menggunakan sistem tumpang sari, bisa mengalami masa panceklik, bisa juga mengalami masa panen raya. Ada tanah juga yang dominan di daerah Jawa, yaitu tanah pegunungan. Biasanya karena di daerah Jawa banyak gunung ya, jadi gunung-gunung berapi itu kadang-kadang mengeluarkan vulkanik yang baik untuk tanah, jadi tanahnya jadi subur. Kemudian tanah datar aluvial subur tapi strukturnya agak berat sama tanah tersier. Ada beberapa tanah juga di Pulau Jawa yang kurang subur. Untuk pembagian pengusahaan bidang-bidang pertanian, jadi ada beberapa bagian nanti di sini. Yang pertama adalah pertanian rakyat atau usaha tani. Jadi pertanian rakyat ini bersifat subsisten atau setengah subsisten. Jadi kalau setengah subsisten dia ada family farm, kemudian ada home managementnya.
gimana sih ciri-ciri pertanian rakyat ini? Jadi biasanya pertanian rakyat ini diusahakan oleh petani biasa. Kalau kalian ke desa-desa itu ketemu petani-petani kecil, itu adalah petani rakyat. Jadi yang mengusahakan usaha taninya. Jadi biasanya mereka kekeluargaan ya. Jadi keluarga yang mengerjakan usaha taninya. Kepala keluarganya kemudian dibantu istrinya atau dibantu anak-anaknya yang sudah besar. Komoditi utamanya biasanya tanaman pangan dan hortikultura. Ini untuk Pulau Jawa ya. Kalau kita sendiri di Pulau Sumatera, apalagi di Sumatera Selatan itu kebanyakan tanaman perkebunan kayak sawit, kelapa sawit atau karet. Kemudian ada lada, palawija, jagung, padi juga ada sebagian. Lalu teh, di sini juga ada tembakau. Nah, untuk di lahan sawah ada sawah, ladang, dan pekarangan. Jadi petani kecil ini biasanya mengusahakan sawah-sawah atau ladang atau pekarangan rumah mereka sendiri. Terus untuk siapa produksinya? Produksinya ya untuk mereka konsumsi sendiri untuk keluarga mereka. Kemudian faktor produksinya biasanya berasal dari dalam usaha tani sendiri. Jadi mereka untuk faktor-faktor produksi biasanya mereka pakai barang-barang yang mereka miliki. Kalau pupuk gak ada, mereka biasanya buat sendiri dari daun-daunan kering, seperti itu. Nah, untuk lahan yang diusahakan itu kecil ya, biasanya kurang dari 1 hektar. Kalau untuk lahan perkebunan biasanya petani kecilnya juga ada yang punya lahan 2 hektar, kayak karet, untuk sawit juga ada. Nah, yang kedua adalah perusahaan pertanian. Perusahaan pertanian ini biasanya sudah sifatnya komersial dan skalanya besar. Jadi biasa disebut dengan estate farm atau estate management. Cirinya apa? Cirinya dia menghasilkan produksi tertentu. Jadi ada manajemennya, ada dia produksinya apa, kemudian tujuan utamanya apa. Jadi tujuan utamanya biasanya dapat keuntungan sebesar-besarnya. Jadi yang usaha mayoritas untuk perusahaan pertanian apa aja, Bu? Ya, kalau di Sumatera Selatan ini banyak ya. Karet, sawit, kayak kayu karet, kemudian apa lagi? Banyak sekali ya. Jadi untuk yang perusahaan pertanian itu biasanya untuk perusahaan-perusahaan besar di bidang perkebunan. Jadi kalau kayu karet itu kalian bisa ada lewat pabrik ya kalau kalian naik bis ke Indralaya, tapi kalau naik tol nggak ketemu lagi dengan pabrik itu. Jadi dia ada pabrik yang memproduksi multiplek atau kayak semacam triplek tebal untuk diekspor ke Jerman. Jadi dari mana itu dibuat? Dari kayu karet. Nah, itu siapa yang mengusahakannya? Yang mengusahakannya tentu saja sebuah perusahaan. Jadi perusahaannya memang sudah besar. Nah, untuk pembagian bidang-bidang pertanian, di sini ada yang pertama adalah pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Pembagian bidang pertanian ini dikelompokkan di mana saja ya, kayak misalnya kalian nyari data nanti di BPS, kemudian data-data sekunder di lembaga-lembaga pertanian, biasanya dikelompokkan. Jadi yang kelompok pertama adalah tanaman pangan dan hortikultura. Ini dalam satu kelompok. Jadi contohnya apa? Padi, jagung, buahan tropis, kemudian sayur dataran rendah dan dataran tinggi. Nah, kalau usaha perkebunan itu contohnya karet, kelapa sawit, kopi, lada, tembakau. Jadi dibagi lagi perkebunan. Jadi umumnya terdapat di daerah panas ya kayak Medan, Sumatera Selatan itu panas. Jadi bisa diusahakan tanaman-tanaman perkebunan. Lalu 50% perkebunan yang ada di Indonesia ini adalah milik negara. Kemudian 37% milik swasta nasional, 7% swasta asing, jadi ada swasta asing juga, 4% joint venture, kemudian pemerintah daerah, dan lain-lain. Nah, untuk note ya, swasta asing tadi kita bahas hanya berapa? 7%. Jadi pada tahun
1870, jadi ada hukum agraria kolonial Belanda. Dia menyatakan bahwa sang pemilik modal besar luar negeri ini boleh menanamkan modalnya di Indonesia, tapi dengan syarat memenuhi hak-hak usaha para penanam modal asing. Ada hak ERPAJ itu untuk menanam modal di perkebunan Indonesia dalam jangka waktu maksimal 75 tahun dengan luas maksimal 360 hektar. Kalau kalian dengar debat presiden kemarin mengenai penguasaan lahan ya, tentunya oleh perusahaan swasta. Swasta asing ya di sini, kalau swasta lokal nggak masalah. Jadi dia ada aturan yang membolehkan mereka menguasai tanah itu sampai 75 tahun. Jadi lama sekali 75 tahun ya. Kemudian pada tahun 1961 itu pemerintah Indonesia merubah jadi hak ekspat tadi menjadi hak guna usaha dan guna bangunan. Jadi maksimal mereka bisa 10 tahun. Setelah 10 tahun bagaimana? Setelah 10 tahun bisa diurus kembali haknya itu melalui perpanjangan. Kemudian ada hak opstal, itu hak untuk mendirikan bangunan pabrik untuk usaha. Kemudian hak eigendom, itu hak untuk mendirikan rumah-rumah tempat tinggal bagi para pekerja asing. Nah, ini hutan yang ketiga itu kehutanan ya. Jadi di Indonesia itu luasnya hutan lebih dari 120 juta hektar, makanya disebut dengan Indonesia sebagai paru-paru dunia ya, karena hutannya masih luas. Jadi terdiri dari hutan lindung, hutan suaka alam, hutan produksi, lalu hutan wisata. Ini tipe-tipe hutan di Indonesia: hutan payau, rawa, pantai, gambut, hutan hujan tropis, hutan musim, sama hutan sekunder. Nah, untuk bidang peternakan, jadi ada peternakan rakyat, kemudian ada peternakan rakyat dengan cara pemeliharaan semi komersial, kemudian ada peternak komersial. Jadi untuk peternakan rakyat yang sederhana, mereka masih menggunakan keterampilan yang sederhana, bibit lokal, pengelolaannya juga sederhana. Untuk peternakan rakyat dengan cara pemeliharaan yang semi komersial, mereka sudah memiliki keterampilan-keterampilan meskipun tidak banyak, kemudian mereka menggunakan bibit unggul, lalu obat-obatan juga mereka gunakan untuk membunuh hama dan penyakit agar produksinya maksimal. Lalu ternak yang mereka miliki biasanya 2-5 ekor ternak besar. Itu ternak besar itu seperti sapi, kerbau, kambing, dan 5-100 ekor ternak kecil utama, misalnya ayam. Jadi kalau semi komersial, dia disebut semi komersial, jadi dia ada aspek untuk memenuhi kebutuhan sendiri, ditambah lagi untuk dijual ya, diuangkan agar bisa menambah pendapatan petani. Nah, gimana peternak komersial? Bisa kita lihat ya, kalau peternakan komersial dia biasanya pemilik modalnya besar, kemudian sarana dan prasarananya sudah modern. Makanan ternaknya juga mereka beli khusus, lalu ada tenaga kerja juga yang mengerjakannya. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, ini untuk bidang perikanan, apa saja yang termasuk dalam bidang perikanan ini? Jadi, usaha mulai dari penangkapan, budidaya, pengolahan, sampai pemasaran ikan, itu bisa merupakan bidang dari perikanan ya, sampai pemasaran. Kemudian, jadi sumber perikanan ini apa sih? Jadi semua binatang dan tumbuh-tumbuhan yang hidup di perairan darat maupun laut. Lalu diusahakan di Indonesia mayoritas oleh rakyat, perikanan rakyat, dan perahu layar
dengan perahu layar dan alat penangkapan ikan yang sederhana. Nah, ini pembagian pertanian berdasarkan teknis ekonomis pengambilan hasilnya dari tanah. Jadi ada istilahnya ekstraktif dan generatif. Kalau ekstraktif, jadi dia itu hanya memanen saja dari hasil hutan atau tanaman yang ada tanpa untuk mengembalikan lagi, maksudnya merebacakan kembali untuk kebutuhan di kemudian hari. Jadi ekstraktif itu biasanya perikanan sungai ya, laut, kemudian hasil hutan. Jadi mereka panen aja tanpa membudidayakan. Jadi dia diambil. Kalau perikanan sungai kan liar kan. Nah, kemudian pertanian generatif. Kalau generatif mengambil hasil dari alam, tapi ada upaya untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat di kemudian hari. Jadi, gimana caranya? Caranya dengan membibitkan tanaman, kemudian mengolah, lalu memelihara, memupuk. Jadi, ada unsur kelestarian di situ yang dijaga. Nah, baru kita masuk masalah ekonomi pertanian. Jadi sebenarnya ekonomi pertanian itu punya 3 permasalahan yang utama ya. Kalau masalah-masalah lain banyak yang kecil-kecil, tapi ini saya pilih yang utama saja. Yang pertama adalah jarak waktu yang lebar antara pengeluaran dan penerimaan pendapatan dalam pertanian. Udah kebayangkan ini. Lalu pembiayaan pertanian. Yang ketiga adalah tekanan penduduk dan pertanian. Jadi yang pertama nih apa? Oke. Yang pertama adalah jarak waktu yang lebar antara pengeluaran dan penerimaan pendapatan dalam pertanian. Jadi dia ada waktu tunggu. Contohnya apa sih? Jadi kayak kebun-kebun karet gitu. Jadi kita harus berusaha dulu, misalnya nanam dulu, pupuk dulu, pakai uang sendiri. Tapi kan hasilnya nggak langsung jadi bulan itu. Jadi harus menunggu sampai waktu panen 4 tahun atau 5 tahun. Nah, jadi ini permasalahan pertaniannya ya, jadi ada jarak. Kemudian bukan hanya itu kan tanaman tahunan kan yang saya contohkan, tapi tanaman-tanaman biasa, misalnya tanaman sayur, pisang, itu palawija. Jadi mereka pakai modal sendiri dulu. Sementara mereka harus menunggu tanamannya tumbuh dengan baik, baru mereka bisa melakukan panen. Nah, akibatnya apa ini? Kalau ada jarak waktu. Jarak waktu ini istilahnya kita sebut dengan gestation period. Jadi ada perbedaan persoalan pertanian dengan industri. Karena pada bidang industri, sekali produksi berjalan, maka penerimaan dari penjualan tetap berjalan. Jadi kalau pertanian nggak bisa ya, kita tanam-tanam dulu, baru kita nunggu hasilnya itu dapatnya gimana. Kemudian ini gestation period ini dapat menjadi persoalan bagi petani. Jadi khususnya petani miskin karena menerima uang hanya pada saat panen. Sedangkan pengeluaran harus dilakukan tiap hari. Jadi ya gitu. Panen misalnya padi berapa bulan? 3 bulan, 4 bulan. Nah, lalu uang mereka kan butuh untuk makan sehari-hari. Nah, di sini jadinya masalahnya. Kemudian petani juga bisa terlibat ijon. Apa sih ijon? Jadi karena dia tadi nggak punya uang, jadi dia minjem sama orang, bukan minjem, jadi dia jual hasil pertaniannya dalam bentuk yang belum jadi, jadi murah banget per kilonya. Yang banyak itu pisang ya, misalnya pisang belinya masih mentah kayak gitu berapa di pohon. Nanti matang panennya mereka yang panen, tapi bayarnya bayar harga pisang masih mentah. Kurang lebih seperti itu. Kemudian terjadi fluktuasi atau perubahan harga yang cukup besar ya. Ini sering terjadi ya. Jadi ini saya garis bawahin kalau pertanian di Indonesia fluktuasinya sangat besar sekali ya. Jadi
Kalau harga telur mungkin saat ini bisa 20.000, tapi minggu depan bisa jadi 30.000 per kilo. Jadi fluktuasi pasar ini yang tidak bisa diprediksi. Kasus yang banyak itu misalnya petani sudah menanam cabai, begitu panen, semua panen berbarengan, harganya malah jadi turun. Jadi kebanyakan petani itu nggak dapat untung, jadinya cuma dapat kembalikan modalnya saja. Tapi daripada rugi, tidak mendapat penghasilan, maka mereka tetap menjual barangnya. Nah, apa sih usaha pemerintah untuk mengatasi gestation period ini? Jadi ada kebijakan harga beras. Jadi pakai harga terendah, harga tertinggi ya. Lalu ada kebijakan ekspor impor. Jadi ada pembatasan harga, pajak, bea masuk, aturan. Ini saya kasih contoh ya, misalnya beras saja ya di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia itu ada beras impor juga. Nah, makanya kalau lagi panen barengan, kita jangan ngimpor. Jadi tambah besar produksi di dalam negeri, sementara konsumsinya berkurang. Jadi untuk mengontrol harga, bisa saja ini salah satu contoh ya di Jepang, itu pemerintahnya membeli beras. Jadi kasus di Indonesia ya, berapa kali untuk Sumatera Selatan ini, berapa kali saya ke lapangan, terus ketemu petani, kasusnya gimana Pak ini? Saya disuruh misalnya nanam padi, setelah panen harga jatuh. Nah, seperti itu selalu ya kasusnya. Selalu seperti itu. Nah, beda dengan Jepang. Kalau Jepang mereka pemerintahnya membeli dengan harga tetap. Jadi misalnya padi itu harganya 10.000, beras itu harganya 10.000 sekilo. Tetap mereka beli sekalipun banyak di pasaran atau banyak petani yang menanam, jadi pemerintah Jepang tetap membeli. Jadi melindungi petani ya kebijakannya itu. Ini sudah ya. Nah, sekarang ada permasalahan apa lagi? Contohnya, di sini permasalahan pembiayaan pertanian selalu ini ya, apalagi tanaman karet. Kalau di lapangan ditanya, Pak, dipupuk nggak tanaman karetnya? Pasti dia bilang nggak ada uang, tanam aja tumbuh kayak gitu. Ini karena apa? Ya karena tadi tanaman mereka banyak, mau kasih pupuk mahal, jadi kurang terawat. Nah, jadi petani kita ini rata-rata modalnya sangat kecil, sehingga susah sekali ya untuk maju, untuk berkembang. Jadi tanaman belum menghasilkan, harus dipupuk, uang mereka sudah habis, modal mereka. Tanamannya jadi kurang optimal waktu panen. Nah, makanya di sini petani itu banyak yang ngutang atau jual sistem ijon tadi. Jadi dia karena perlu uang, dia ngutang. Ada yang buat beli pupuk, ada yang buat beli makan. Lalu banyak sekali petani yang selain ijon jual produknya dalam keadaan setengah jadi, kemudian dia minjem juga sama tengkulak. Nah, makanya jadi susah ya permasalahan pembiayaan pertanian ini. Solusi pemerintah apa? Solusi pemerintah tuh sebenarnya sudah banyak ya. Jadi ada pinjaman kredit-kredit untuk usaha tani, bantuan modal. Tapi ya namanya bantuan ini kadang-kadang oknum yang di lapangan itu yang kurang efektif dalam memberikan bantuan ini ya. Ada nggak kebayar, ada yang ya macam-macam lah permasalahannya. Nah, untuk yang ini tekanan penduduk dan pertanian. Jadi selain masalah yang pembiayaan tadi, juga ingat laju pertumbuhan penduduk. Jadi penduduk ini tumbuhnya pesat sekali ya, terutama di daerah desa-desa. Jadi banyak manusianya banyak, lahannya segitu-segitu aja. Akibatnya masyarakat juga kurang sejahtera. Nah, gimana Bu? Maksudnya gini nih, sebagai contoh. Satu orang petani memiliki lahan 1 hektar, kemudian dia punya anak nih, anaknya 4. Nah,
waktu anaknya sudah besar, si bapak mau bagi-bagi lahan nih, karena cuma 1 hektar, dia bagilah 4 anaknya. Satu anak cuma dapat 1/4 hektar. Nah, nanti si anak tadi menikah, punya anak lagi. Jadi kan lama-lama habis lahannya terbagi-bagi. Nah, jadi pemerintah mengharapkan agar adanya tekanan ya jumlah penduduk pertanian. Jadi kemudian penggunaan teknologi pertanian. Kalau ini ya lahannya juga kecil, kadang-kadang kalau mau pakai teknologi agak susah ya, biaya operasionalnya yang lebih mahal. Oke, untuk yang ekonomi Indonesia dan persoalan-persoalan ekonomi di Indonesia ini gambarannya. Terima kasih atas waktunya hari ini untuk mendengarkan materi dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa via WhatsApp ya atau via email saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.